Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, sudah pada sarapan belum? Jika sudah, boleh langsung menyimak materi hari ini. Jika belum, boleh sambil sarapan. Ya, kita masih di teks cerita fantasi. Hari ini kita membahas struktur cerita fantasi. Ada apa saja sih di struktur cerita fantasi? Langsung saja. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu apa ya? Ada yang tahu? Orientasi itu berisi pengenalan latar, tokoh, dan konflik. Orientasi dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Yang kedua, komplikasi. Apa sih komplikasi itu? Komplikasi itu berisi hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah memuncak. Komplikasi dapat dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar, atau melompat pada zaman yang berbeda. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi itu berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Resolusi dapat dikembangkan dengan lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, dan dikembangkan dengan kejutan. Nah, jadi ada 3 ya. Yang pertama orientasi itu pengenalan, yang kedua komplikasi atau munculnya konflik. Ingat ya, komplikasi itu munculnya konflik, dan yang terakhir itu resolusi atau penyelesaian. Selanjutnya kita ke ciri kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencerita. Contohnya aku, mereka, dia, Vina, Denny, bisa seperti itu. Yang kedua, penggunaan kata yang seolah menggunakan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Ingat ya, latar itu ada 3, ada latar tempat, ada latar waktu, dan suasana. Contoh untuk latar tempat, ketika aku memasuki ruang kelas, semuanya berantakan. Kursi dan meja berhamburan, kaca jendela pecah. Anehnya laptopku masih menyala dan tidak rusak sama sekali. Nah, itu latar tempatnya berarti di ruang kelas. Contoh untuk latar suasana, air mata pun menetes dari wajah sang putri. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Kamar yang megah dan besar ini makin terasa sunyi dan penuh kesedihan sang putri. Nah, dari sini kita tahu suasananya itu sedih karena ada kata-kata air mata pun menetes, berarti sedih ya. Selanjutnya latar waktu. Tengah malam tak ada satupun bintang di langit. Mendung hitam tampak mengumpal. Hanya suara jangkrik yang memecah keheningan malam. Nah, di sini kita tahu bahwa latar waktunya itu malam hari. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Apa sih makna kias itu? Makna kias itu adalah makna yang mengandung pengandaian, pengibaratan, dan bukan merupakan makna sebenarnya. Contohnya, buah tangan sama dengan oleh-oleh. Makna kiasnya itu buah tangan, artinya oleh-oleh.
Kata bermakna khusus adalah kata yang memiliki cakupan makna lebih sempit dibandingkan dengan kata umum. Contohnya, makhluk luar angkasa disebut alien. Nah, di contoh ini yang menjadi kata umum itu makhluk luar angkasa dan yang menjadi kata khusus itu alien. Yang keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Contoh kata sambung penanda urutan waktu adalah setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Kata sambung urutan waktu digunakan untuk menandakan kedatangan tokoh lain atau perubahan rata, baik rata suasana, waktu, maupun tempat. Contoh, setelah pintu terbuka, aku terseret ke masa depan. Nah, di sini kata sambung penanda urutan waktu adalah setelah ya, yang saya miringin. Contoh yang kedua, 5 tahun kemudian Delian sampai di planet Koda dan bertemu Kakai. Nah, ini kata sambung penanda urutan waktunya yaitu 5 tahun. Yang saya miringin ya contohnya. Yang kelima, penggunaan ungkapan keterkejutan. Penggunaan ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Berarti digunakan saat dikomplikasi. Contoh, tiba-tiba sesosok alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, di sini ungkapan keterkejutannya itu di kata tiba-tiba. Selanjutnya, di tengah kebahagiaan datanglah musibah itu. Nah, kata keterkejutannya yang saya miringin ya. Sedang bahagia, tiba-tiba datanglah musibah itu. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya seperti ini. Raksasa jahat mengejar kita, teriak Dera sambil berlari kalang kabut. Nah, untuk penulisannya sendiri, kalimat langsung itu menggunakan tanda kutip atau tanda petik 2 ya, seperti ini di contoh. Raksasa jahat mengejar kita, teriak Dera sambil berlari kalang kabut. Jadi yang mengatakan itu Dera sambil berteriak. Selanjutnya, menyunting cerita fantasi. Apa sih menyunting itu sendiri? Menyunting adalah proses mengedit. Ya, jadi dalam bahasa Inggris namanya edit, dalam bahasa Indonesia namanya sunting. Mengedit sama dengan menyunting. Mengubah atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah teks tanpa mengubah makna. Jadi kalian modifikasi tetapi tidak mengubah makna dari teks tersebut. Contoh teks sebelum disunting. Boom, aku terpental masuk ke sebuah kerajaan di masa lalu. Ini sebelum disunting. Contoh setelah disunting menjadi seperti ini. Boom, aku terpental masuk ke sebuah dunia yang asing bagiku. Semua orang di sini memakai pakaian kuno yang pernah aku lihat di lukisan-lukisan tentang kehidupan Indonesia pada masa lalu. Masa kerajaan, di depanku terdapat pintu gerbang istana yang sangat besar dan megah. Para pengawal hilir mudik dengan pakaian perang mereka. Nah, setelah disunting menjadi seperti ini. Lebih lengkap tapi tidak mengubah makna. Dan yang terakhir kita akan membahas langkah-langkah menyusun cerita fantasi.
Yang pertama, menemukan ide penulisan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengamati objek nyata lalu diberi sentuhan imajinasi. Yang kedua, menggali ide cerita fantasi dengan membaca. Jadi kalian baca terlebih dahulu, baru kalian bisa menggali idenya. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Setelah kalian baca, bisa kalian rangkai peristiwanya, poin-poinnya seperti itu. Dan yang terakhir, mengembangkan cerita fantasi. Jika ketiga langkah di atas sudah kalian lakukan, langkah terakhir akan kalian kembangkan menjadi sebuah cerita fantasi yang menarik untuk dibaca. Cukup sekian materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui Google Classroom maupun via WA ke saya. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.